Di tahun 60-an, pada saat Amerika dilanda berbagai konflik sosial politik, perang Vietnam, maraknya obat-obat terlarang, dan ateisme yang merajalela, Gloria Gaynor, sang penulis lagu, melahirkan anaknya. Di tengah kekhawatiran akan masa depan anaknya, Tuhan menguatkan imannya sehingga menginspirasinya untuk menulis sebuah lagu yang berbunyi, "Sungguh indah menimang bayiku, rasa bangga dan penuh suka, namun lebih terasa damai. Anak ini akan hadapi esok yang tak pasti, sebab Kristus hidup."
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Selamat datang di dalam kebaktian doa IECLA. Kita rindu lewat kebaktian doa, kita sekali lagi dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan. Hari ini kita akan bersama-sama mendoakan bagi kita semua, jemaat dan juga negara. Kiranya kita bisa diberkati lewat kebaktian doa dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan juga. Sebelum itu mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Nah, sepenggalan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 142 ayat yang kedua. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan yang sempurna kepada kita semua. Kita naikkan satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan. Kami bersyukur atas hari demi hari kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Kau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu yang selalu cukup buat kami. Di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah kesulitan kami selalu merasakan anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berhenti, kami boleh teduh di hadapan Engkau.
dan kami boleh menikmati Engkau. Sungguh ini adalah anugerah Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, lewat doa, kami boleh sekali lagi semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dan berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu dan dekat kepadamu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Sekali lagi mengingatkan kita tentang karya keselamatan yang telah Yesus lakukan bagi kita. Hari ini kita akan terus merenungkan karya Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, akses itu sangat penting. Kita membutuhkan akses untuk banyak hal. Misalnya, setiap kali kita menginstal aplikasi HP, aplikasi tersebut akan minta izin untuk mengakses informasi kita, foto dan video kita di dalam HP. Kalau kita klik allow, maka aplikasi tersebut dapat mengakses informasi kita. Tapi kalau kita klik don't allow, maka aplikasi tersebut tidak dapat mengakses informasi kita. Bapak Ibu Saudara, demikian pula bagaimana kita dapat akses untuk menghadap Allah yang suci. Seharusnya kita orang yang berdosa tidak diizinkan untuk menghadapnya. Seharusnya kita tidak dapat menikmati persekutuan dengan Allah yang suci. Seharusnya kita tidak dapat datang ke hadapan Allah. Bagaimana orang berdosa bisa menghadap Allah yang suci? Mungkin kita sering mendengar istilah mendekat kepada Allah dan menganggap bahwa mendekat kepada Allah adalah hal yang sangat umum dan biasa. Namun, bagi orang yang belum mengenal Yesus atau bagi orang yang beragama lain, itu adalah hal yang mustahil bagi mereka untuk mendekati dengan Allah. Karena Allah itu terlalu suci dan terlalu agung. Bagaimana orang yang kecil seperti kita bisa dekat dengan Allah yang maha tinggi? Bagaimana orang yang terbatas seperti kita bisa mendekati Allah yang tidak terbatas? Bagaimana orang yang berdosa seperti kita bisa dekat dengan Tuhan yang suci? Maka bagi mereka Allah itu sangat jauh. Tidak ada cara untuk mendekat. Tidak ada akses. Hanya rasa takut, rasa hormat, dan kagum. Namun, dari ayat yang kita baca hari ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah undangan dari Allah kepada kita. Mari, mendekatlah dengan saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita orang berdosa datang kepada Allah yang suci? Ambil contoh yang sederhana. Seperti seorang penjahat yang dihukum penjara karena melakukan kesalahan. Suatu hari penjahat ini berkata bahwa dia ingin dekat dengan raja. Dia ingin memiliki hubungan yang dekat dengan raja. Apakah ini mungkin? Tidak mungkin, karena dia tidak layak. Dan dia tidak seharusnya berada di depan raja yang mulia. Kecuali raja berbelas kasihan dan memberikan izin. Jadi bagaimana kita orang berdosa datang kepada Allah yang suci? Yaitu hanya dengan belas kasihan Tuhan. Hanya dengan belas kasihan Tuhan saja kita bisa mendekat kepadanya.
Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan, Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada kita dan dia mengasihi kita. Dia tidak hanya mengundang kita untuk datang kepadanya, bahkan dia ingin agar kita dekat dengannya dan menjalin hubungan yang intim dengannya. Ayat 19 mengatakan, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dalam perjanjian lama, siapa yang bisa masuk ke dalam tempat kudus? Apakah semua orang bisa masuk? Apakah semua orang ada akses? Tidak. Di Ibrani pasal 9 ayat 7 mengatakan, tetapi ke dalam kemah yang kedua, itu berarti tempat maha kudus, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Maka bukan semua orang ada aksesnya bisa masuk ke tempat maha kudus. Dan bukan kapanpun orang bisa masuk ke sana. Hanya imam besar yang bisa masuk dan hanya setahun sekali. Jadi pada kenyataannya kita tidak bisa begitu saja memasuki tempat maha kudus untuk bertemu dengan Tuhan kapan saja. Selain itu, ada tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Maka di zaman perjanjian lama, kita tidak bisa dekat dengan Tuhan secara langsung. Bahkan imam besar pun masuk dengan gemetar. Tapi ayat 19 yang kita baca hari ini mengatakan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tidak lagi membutuhkan imam besar, tidak lagi setahun sekali, tapi kita sendiri bisa langsung datang kepada Tuhan kapanpun saja. Mengapa? Karena Yesus adalah imam besar kita. Ayat 20 mengatakan tabir, yaitu dirinya sendiri. Dalam Matius pasal 27 ayat 51, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Itu berarti dulu tabir memisahkan kita dari Tuhan. Dan sekarang tubuh Yesus adalah tabir. Dan kita dapat menghadap Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Itulah mengapa ayat 20 mengatakan, Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Mengapa ini adalah jalan yang baru? Karena jalan yang lama adalah melalui pengorbanan yang berulang-ulang dan harus melalui imam besar. Dan seperti apa jalan barunya? Jalan baru adalah pengorbanan Tuhan Yesus sekali untuk selamanya dan melalui seorang imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Lalu mengapa ini jalan yang hidup? Karena jalan yang lama adalah dengan mengorbankan hewan yang mati dan juga melalui imam besar yang juga suatu hari akan meninggal dunia. Dan jalan yang hidup adalah melalui Tuhan Yesus yang hidup untuk selamanya. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Apakah kita menyadari betapa besar kaya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi ini hanya dapat dilakukan melalui Anak Tunggal Allah, Yesus Kristus. Dulu kita tidak bisa bertemu Tuhan secara langsung, tapi sekarang kita bisa masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian. Dan dulu kita harus masuk tempat kudus melalui imam besar. Tapi sekarang kita menghadap Allah melalui Tuhan Yesus yang adalah imam besar kita. Oleh karena itu di dalam Yesus Kristus kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita dapat memasuki tempat kudus penuh dengan keberanian. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah undangan Tuhan. Mari mendekatlah dengan Tuhan. Datang untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan datang untuk menghadap Tuhan. Saya yakin kita semua pernah menerima banyak kartu undangan yang mengundang kita ke pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan lain-lain. Banyak kartu undangan yang kita terima itu desain dengan bagus sekali. Dan sebelum seseorang mengirim undangan, pasti orang tersebut telah menghabiskan banyak uang dan waktu untuk mempersiapkan pesta tersebut.
Mereka harus mengatur tempat pesta, memastikan makanan cukup untuk tamu, membeli gaun, mempersiapkan hadiah untuk tamu, mengatur seluruh program, dan sebagainya. Mereka menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang untuk berterima kasih kepada para tamu yang telah hadir dan berharap para tamu dapat menikmati pesta tersebut. Dan apa yang Tuhan berikan untuk mengundang kita dekat kepadanya? Dia bukan dengan menikmati pesta, dia bukan memerintah orang lain untuk melakukannya, dan dia tidak melakukannya dengan seadanya. Apa yang Tuhan Yesus berikan adalah segala sesuatu. Nyawanya, bahkan tersiksa dan menghadapi kematian untuk membawa kita dekat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah telah memberikan undangannya kepada kita. Allah mengundang kita datang kepadanya dengan tangan terbuka. Apakah kita mau datang dekat kepadanya? Apakah kita menghargai anugerah Tuhan? Apakah kita mementingkan relasi kita dengan Tuhan? Dan apakah kita mau meresponi undangan Tuhan? Seringkali kita tidak mementingkan relasi kita dengan Tuhan. Kita jarang memeriksa kehidupan rohani kita. Kita tidak merindukan Tuhan, atau mungkin terkadang iman kita lemah. Ada saat di mana kita mengalami putus asa, kecewa, dan ragu. Di dalam perumpamaan anak yang hilang, ada anak bungsu dan anak sulung. Kadang-kadang kita seperti anak bungsu yang mau meninggalkan ayah dan mau hidup sendiri. Atau terkadang kita seperti anak sulung yang merasa bahwa ayah tidak adil dan tidak mau menghadiri pesta yang diberikan ayah kepada adiknya. Namun Allah kita seperti ayah dari anak yang hilang. Meskipun anak bungsu telah menyakiti hati ayahnya, tetapi selama anak bungsu mau kembali, ayah selalu membuka tangannya untuk menerimanya. Bukan hanya itu, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan meskipun anak sulung merasa ayahnya tidak adil, namun ayahnya berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaan kita sekarang, Tuhan yang penuh kasih selalu menyambut kita dengan tangan terbuka. Dimanapun kita berada, maupun di rumah, di tempat kerja, dimanapun, kita bisa datang kepada Tuhan penuh dengan keberanian. Bapak Ibu Saudara, jangan mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Jangan mengabaikan kehidupan rohani kita. Jangan mengabaikan kehidupan doa kita. Bapa kita di surga selalu menantikan kita datang kepadanya. Apakah kita mau memberikan waktu kepada Tuhan? Apakah kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Apakah kita mau lebih dekat kepada Tuhan? Mari kita meresponi undangan Allah dan mengharapnya dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami mau meresponi undangan-Mu. Kami mau datang dekat kepadamu dan menghadap-Mu dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Sekarang saat ini kami beribadah di rumah, dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Bantu kami boleh selalu memandang kepadamu dan mengasihimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Karena sebab dia hidup, maka kita mempunyai hari esok. Kita naikkan pujian ini.
Kita bersyukur atas kebaktian Jumat Agung yang telah kita lewati, perjamuan kudus, dan juga Paskah yang boleh berjalan dengan baik. Dan kita juga bersyukur atas bulan Maret yang sudah kita lewati. 3 bulan sudah kita lewati dan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kehidupan yang telah Tuhan berikan, pekerjaan dan juga keluarga. Mari kita sama-sama bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena tahun ini kami boleh sekali lagi merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kebaktian Jumat Agung dan juga perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, di mana kami boleh sekali lagi mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua ya Tuhan. Karena Engkau sudah mau datang ke dunia dan juga boleh menebus kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur untuk kebaktian yang boleh berjalan baik. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh lewat kebaktian yang ada boleh menambahkan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas bulan Maret yang sudah kami lewati. Kami bersyukur atas sepanjang 3 bulan ini ya Tuhan, Kau boleh menyertai kami di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Walaupun banyak sekali pergumulan, walaupun banyak sekali tantangan hidup, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah gagal menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Dan kami berterima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa untuk pelayanan minggu. Kita berdoa untuk pelayanan Sunday School. Nah, Ibu Lena yang akan menyampaikan bahan. Kita berdoa untuk dalam segala persiapannya. Kita berdoa juga untuk kebaktian umum, untuk Pendeta Yahya yang akan melayani firman Tuhan. Kita berdoa juga untuk pelayanan English Service, penginjil Benita. Dan kita juga mau berdoa para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani juga hari Minggu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan boleh ibadah setiap minggu walaupun online. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh lewat pelayanan-pelayanan online ini kami boleh sekali lagi tetap diteguhkan imannya. Kami boleh terus berpengharapan kepada Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan Sunday School. Kami berdoa untuk anak-anak yang hadir setiap minggunya agar sungguh mereka boleh minggu demi minggu mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami berdoa untuk Ibu Liana yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh campur tangan, boleh memberikan hikmat di dalam segala persiapan dan juga penyampaian pada hari Minggu. Kami berdoa juga untuk Pak Yaya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya Kau boleh berbicara melalui hamba-Mu, lewat jemaat-Mu di kebaktian umum di Indonesia. Kami juga bersyukur untuk penginjil Benita yang akan melayani pada hari Minggu. Kami berdoa juga Tuhan dalam segala persiapannya dan juga lewat firman-Mu, boleh sekali lagi menguatkan jemaat-Mu di English Service. Kami juga mau ingat ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang ikut melayani, berpartisipasi di dalam pelayanan, dalam bermain musik, di dalam memimpin pujian. Kiranya Kau boleh memberkati mereka juga ya Tuhan. Berikan terus semangat di dalam mereka melayani. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita mau berdoa untuk keluarga di ICLA. Kita berdoa untuk jemaat yang sudah usia indah, mereka yang harus di rumah, mungkin kesepian, mereka yang sendirian. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh melawat mereka, memberikan perlindungan, memberikan sukacita yang ada di dalam hati mereka. Kita juga mau ingat juga untuk keluarga-keluarga di ICLA, antar suami istri, relasi mereka, orang tua dan juga anak, mertua, agar sungguh mereka memiliki kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengingat berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, mereka yang harus di rumah, yang mungkin sendirian. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh terus boleh memberikan sukacita, pengharapan bagi mereka, memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan pengharapan bagi mereka di tengah masa pandemi, mungkin mereka tidak bisa keluar, ya Tuhan Kau boleh memberikan mereka kekuatan hari demi hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang menjaganya, untuk anak-anak yang menjaga, kiranya Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang juga bergumul secara kesehatan, yang mohon berikan kekuatan dan juga penyembuhan bagi mereka. Kami mau ingat juga ya Tuhan setiap keluarga, bagi suami istri di ICLA ini, relasi mereka agar sungguh mereka boleh ada kasih Tuhan yang di antara mereka. Kami mau ingat juga bagi banyak dari mereka juga menjadi orang tua yang harus memberikan teladan bagi anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan agar relasi antara orang tua dan juga anak boleh sekali lagi Kau berpusat kepada Kristus, ada kasih di antara satu dengan yang lain. Kami menyerahkan semua keluarga ICLA dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita adakan pujian ini, sebab Dia hidup.
sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Berikutnya mari kita berdoa untuk Myanmar. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu ini selalu terjadi konflik-konflik yang terjadi di Myanmar, banyak sekali baku tembak, banyak korban-korban yang terjadi. Kita doakan agar sungguh Myanmar boleh bersatu, dan dari segenap pemerintahan dan juga rakyat, mereka boleh ada rasa kesatuan di dalam negara ini. Kita doakan bagi mereka dan juga doakan bagi orang-orang Kristen di Myanmar. Ada juga orang-orang Kristen di Myanmar yang mengalami tekanan-tekanan seperti ini. Kita berdoa agar sungguh mereka boleh tetap teguh dalam iman. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengingat untuk negara Myanmar pada saat ini banyak sekali perpecahan di antara mereka, antara militer, rakyat, dan juga pemerintah ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi Myanmar. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong mereka di dalam kesatuan, di dalam mereka dalam satu negara. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh tidak terjadi kekerasan, tapi ada kasih di antara mereka. Kami berdoa juga bagi setiap para pemimpin agar sungguh diberikan hikmat, takut akan Tuhan di dalam mereka setiap mengambil keputusan. Kami berdoa juga mau mengingat untuk orang-orang Kristen yang berada di Myanmar. Kami mau ingat mereka ya Tuhan agar sungguh di tengah masa-masa seperti ini mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka boleh berdoa teguh dan mereka boleh menjadi saksi di Myanmar ya Tuhan. Kami bersyukur dan juga menyerahkan negara Myanmar ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk negara Taiwan. Beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan yang terjadi di Taiwan, dan ini banyak sekali korban yang meninggal, kurang lebih 50 lebih. Jadi kecelakaan ini adalah kecelakaan akibat kereta api. Jadi kereta apinya itu tergelincir dan juga akhirnya menyebabkan banyak sekali korban yang harus meninggal. Kita berdoa bagi setiap korban yang berduka, agar sungguh mereka boleh dikuatkan. Bagi orang-orang Kristen juga boleh sekali lagi mereka boleh tetap melihat kepada Tuhan lewat peristiwa ini. Kita berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, kami turut berduka atas kejadian di Taiwan beberapa waktu lalu yang meninggalkan banyak orang korban kecelakaan, banyak orang harus meninggal, dan anggota keluarga yang mereka kasihi harus ditinggalkan. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan penghiburan dan juga kekuatan bagi mereka, bagi keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan. Kami berdoa agar sungguh ini boleh berjalan dengan baik dalam proses mereka melewati ini semua. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen juga ya Tuhan, agar sungguh mereka boleh dipulihkan walaupun mereka harus mengalami situasi yang begitu sulit. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa untuk Amerika. Kita berdoa terus buat pemerintahan dan juga presiden, di mana orang-orangnya ini mereka sudah Tuhan memanggil dan juga Tuhan memilih mereka untuk memimpin negara ini. Kita doakan mereka agar sungguh diberikan hikmat. Kita doakan juga untuk orang-orang Kristen agar sungguh mereka memiliki hidup yang sesuai kebenaran Tuhan. Dan juga yang terakhir kita doakan agar sungguh terus Tuhan boleh melindungi orang Asia di Amerika, agar sungguh kekerasan ini tidak terus terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Amerika, kami berdoa untuk pemerintahan dan juga presiden, semua pemimpin-pemimpin yang sudah Kau boleh panggil dan juga boleh memilih mereka melayani rakyat di dalam periode ini. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan hikmat bagi mereka di dalam mereka memimpin. Keputusan-keputusan yang mereka ambil boleh sekali lagi yang tepat, yang boleh berdampak baik bagi masyarakat. Kami berdoa bagi mereka, pemimpin-pemimpin pemerintahan di Amerika ini. Kami mau mengingat juga ya Tuhan, bagi orang-orang Kristen di Amerika, mereka yang mungkin tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh mereka boleh, sekali lagi Kau boleh melawat mereka boleh bertobat dan sungguh hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan di negara ini. Kami berdoa setiap gereja-gereja agar sungguh boleh menjadi mercusuar Injil di tempat ini. Kami berdoa
Kami mau mengingat untuk orang-orang Asia, Amerika yang beberapa waktu ini sering sekali terkena dampak dari kekerasan. Kami berdoa bagi kehadiran-Nya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh ada kedamaian di antara semua orang, semua ras, agar sungguh boleh berdamai dan juga ada kasih satu dengan yang lain. Kami menyerahkan agar sungguh Kau boleh melindungi. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mungkin kita belum ucapkan, kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Kami bergumul mungkin secara sakit penyakit. Kami bergumul dalam kesehatan. Kami bergumul di tengah keluarga kami. Ya Tuhan, Kau boleh tolong kami. Kami yang lemah ini, kami agar sungguh kami boleh terus berpegang teguh kepada Engkau, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami yang teguh. Dan kami mau berharap kepadamu saja, kepada Tuhan yang sudah bangkit bagi kami, Tuhan yang hidup. Kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau, sehingga kami mempunyai hari esok, kami mempunyai pengharapan yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk segala pergumulan kami, dan kami mau serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa Bapa kami seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri kebaktian doa ini, kita naikkan pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya lewat kebaktian doa, lewat kebaktian yang ada, kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.